Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala takhafuhum wakhafuni in kuntum mu'minin. Fala takhshawun nasa wakhshawun. Innal ladzina min khasyati rabbihim mushfiqun. Al-ayat. Alhamdulillah dengan qadar Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kemampuan kesempatan untuk bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan dari setiap apa yang kita lakukan. Insyaallah Subhanahu wa taala bisa dianggap sebagai amal saleh. Salawat serta salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hal tersebut kepada beliau sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan qudrah wadahnya, dengan syafaat ijma'nya, kita termasuk umatnya yang diberikan pertolongan atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Insyaallah dalam kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang ar-raja wal khauf, yaitu tentang harapan dan takut. Kemarin tentang raja, tentang harapan kita telah selesaikan, yang kita ambil dari kitab Al-Qasidi karena Imam Ibnu Qudam. Untuk bagian khauf, sebelum kita lanjutkan dari kitab tersebut, maka sebagai pembuka maka saya mengambil dari kitab Madarijus Salikin min Syarhi Manazil Sa'irin yang dikarang disusun oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab jilid pertama halaman 511, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan tentang bagian faslun wa min manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul khauf, yaitu bagian fasal dari manzilah atau kedudukan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kedudukan bagian khauf tentang takut. Karena seseorang tidak bisa beribadah atau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali salah satunya adalah karena orang tersebut dalam dirinya terdapat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebut dengan khauf. Maka digambarkan di dalam pembahasan kemarin, raja dan khauf itu bagaikan janah, bagaikan dua sayap jika diibaratkan ke burung. Maka raja dan khauf, harapan dan takut kepada Allah Ta'ala tersebut, itu seperti dua sayap. Menurut beberapa ulama salaf memisalkan hal seperti itu. Kepalanya adalah Muhammad, kepalanya adalah kecintaan
hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut misal tersebut atau contoh tersebut, jika mahabbah tidak ada di diri seseorang seperti seekor burung yang putus kepalanya, tentu burung tersebut tidak akan bisa terbang karena mati, karena terputus kepalanya. Kalau terputus kakinya, terputus ekornya, terputus sayapnya, burung tersebut mungkin masih ada kehidupan. Tetapi jika terputus kepalanya, maka tidak ada kehidupan kepada burung tersebut. Seperti jika seseorang tidak ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut seperti orang yang telah meninggal. Karena inti keutamaan nikmat ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan dengan berbagai macam sebab menyampaikan diri kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang tertinggi itu bukan karena kita disediakan berbagai macam hidangan yang nikmat atau pendamping dari bidadari dan sebagainya, atau permadani yang tebal dan atau ranjang-ranjang yang tinggi yang dihiasi intan permata dan sebagainya. Bukan seperti itu. Tetapi nikmat yang tertinggi adalah ketika kita di dunia menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Beliau. Kemudian ketika kita melaksanakan ibadah tersebut, kita tidak melihat Allah, tetapi kemudian kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita melihat Beliau dengan mata kepala kita sendiri. Maka itu adalah nikmat yang paling tinggi. Seperti misalnya kita mengidolakan seseorang, maka kesenangan yang paling utama tersebut adalah ketika kita berjumpa dengan idola tersebut. Ketika kita misalnya di kamar cuma bisa melihat fotonya, bisa membayangkan dirinya, tetapi hal tersebut tidak akan menghilangkan kehausan kita untuk bisa bertemu dengan idola. Maka kesenangan yang tertinggi adalah ketika kita bisa bertemu dengan idola tersebut. Maka begitu kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak bisa dibandingkan dengan idola-idola tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala itu bukan idola. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala itu bukan idola. Apalagi kalau kita melihat dari sisi makna, mungkin kita pernah mendengar Indonesian Idol dan sebagainya, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah idola. Tapi kalau kita lihat dari makna asli idol, itu artinya kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah berhala. Maka hati-hati untuk remaja, untuk anak-anak yang masih sekolah ketika mengidolakan seseorang, mengidolakan artis, mengidolakan penyanyi dan sebagainya. Maka yang jadi masalah adalah ketika idolanya itu memang menjelma sebagaimana idola yang sebenarnya, yaitu menjadi berhala. Apa yang mereka lakukan walaupun salah diikuti. Apa yang mereka lakukan walaupun itu keluar dari syariat agama, kemudian kita ikuti karena itu adalah idola. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan idola. Allah Subhanahu wa taala lebih dari idola tersebut. Maka untuk supaya kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa mencapai kepada derajat kecintaan tersebut, memang ada manzilah-manzilah. Tidak setiap orang bisa untuk masuk ke dalam manzilah mahabbah. Maka mungkin kita pernah mendengar
seorang penyair atau seorang sufistik, wanita yang terkenal yang satu zaman dengan Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala, yang terkenal dengan Rabi'ah Al-Adawi. Beliau mempunyai satu jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan kalimat al-mahabbah, kecintaan. Bahkan dilekatkan kepada Rabi'ah Al-Adawiyah ini ada satu kalimat yang kalau kita tinjau maknanya memang alangkah indahnya, tetapi dari segi syariat ini keluar dari syariat. Ada satu kalimat, yaitu dia mengatakan, wahai Tuhan, wahai Allah, jika kau masukkan ke dalam surga-Mu dikarenakan aku menginginkan surga, maka jauhkan atau keluarkan diriku dari surga. Jika aku menghindari segala sesuatu kemaksiatan dikarenakan aku takut pada neraka, maka masukkan aku pada neraka. Karena aku melaksanakan hal tersebut, baik melaksanakan atau menghindari sesuatu dikarenakan kecintaanku kepada. Itu bahasa yang indah mungkin dari segi bahasa yang puitis. Tetapi Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk meminta suatu kejelekan. Allah Subhanahu wa taala, Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk meminta segala sesuatu yang baik. Bahkan kita diberikan satu doa supaya kita mendapatkan kebaikan, bukan cuma nanti di akhirat, tetapi masih ketika kita masih berada di dunia. Maka karena memang itu adalah mahabbah atau cinta, itu adalah sesuatu digambarkan seperti kepalanya dari seekor. Maka roja dan khawf adalah seperti dua sayap. Maka jika untuk menyampaikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka memerlukan sayap untuk menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sayap-sayap itu adalah sayap yang kanan adalah roja, sayap yang kiri adalah khawf. Jika salah satu roja dan khawf itu tidak ada di dalam hati seseorang, maka tentu tidak akan bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka roja, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang wajib. Maka disebutkan di dalam kitab ini, wa hiya min ajli manazilil qariq wa anfa'uha lil qalb wa hiya fardun 'ala kulli ahad. Digambarkan ini adalah salah satu manzilah, jalan untuk menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teramat sangat bermanfaatnya terhadap hati, dan ini wajib dipunyai oleh setiap manusia. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafun." Maka janganlah kalian menakuti mereka. Janganlah kalian takut terhadap mereka. Wa khafuni, dan hendaklah engkau takut pada aku, in kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang yang iman. Dalam firman Allah Ta'ala yang lain dalam surah Al-Baqarah, fa iyya farhabun, maka hanya kepadaku kalian harus takut. Fala tahsyun nasa wasyun, dalam surah Al-Maidah, maka janganlah engkau takut kepada manusia, takutlah engkau kepada. Di dalam ayat yang lain, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu selalu takut kepada Rabb mereka. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang takut tersebut, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun, yaitu manusia, mereka orang-orang yang selalu bersegera untuk
untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Musnadnya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku bertanya ya Rasulullah tentang firman Allah Ta'ala, walladzina yutuna ma atu wa qulubuhum wajil, yaitu tentang orang-orang yang diberikan apa-apa yang telah mereka berikan, wa qulubuhum wajil, dan hati-hati mereka merasa takut. Maka dikatakan atau ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, walladzi yazni wa yashribul khamra wa yasrik, apakah yang dimaksud orang yang takut tersebut adalah orang-orang yang suka berzina, orang-orang yang suka minum khamr, orang-orang yang suka mencuri? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, bukan, ya ibnatus Siddiq, wahai anak perempuan Abu Bakar Siddiq, walakinnahu ar-rajulu yasumu wa yusalli wa yatasaddaq, akan tetapi orang-orang yang takut itu adalah orang-orang atau seseorang yang dia suka saum, suka melaksanakan sholat, dan suka bersedekah. Wa yakhafu ala yuqbala minhu, kemudian dia takut saumnya, sholatnya, sedekahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Al-Hasan, amilu wallahi lit-ta'at, beramalah kalian demi Allah dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan, wajtahidu fiha, dan bersungguh-sungguhlah engkau untuk melaksanakan hal tersebut. Wa khafu an tarudda alaihim, dan takutlah engkau ketika Allah Subhanahu wa taala membuat engkau kembali melaksanakan kekufuran. Innal mu'mina jumi'a ihsanan muhassin, karena sesungguhnya seorang mukmin itu terkumpul padanya kebaikan dan takwa. Wal munafiqu jumi'a ihsanan ma'am, sedangkan orang-orang munafik itu terkumpul pada dirinya kejelekan dan rasa aman. Dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu pertanyaan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Musnad. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang orang-orang yang mempunyai rasa atau sifat takut, rasa takut yang disebut dengan wajib. Maka dia bertanya, apakah orang yang takut itu adalah orang karena dia suka berbuat berbagai macam maksiat, baik berzina, minum khamar, mencuri dan sebagainya? Maka jawaban Nabi SAW, bukan. Orang yang takut pada Allah itu sebetulnya adalah bukan orang-orang seperti itu. Orang yang takut sebenarnya kepada Allah itu adalah seseorang yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang bulan Ramadan dia saum, ketika datang waktu untuk sholat dia melaksanakan, ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diberi berbagai macam kenikmatan dunia, maka dia membagikan hal tersebut baik dengan sedekah dan berbagai macam ibadah yang lainnya. Tetapi kemudian dalam hatinya dia takut bahwasanya apa yang dia lakukan dari berbagai macam ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang merugi. Orang yang merugi itu adalah orang yang melaksanakan berbagai macam ibadah, tapi kemudian dia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala hampa dari ibadahnya, dari nilai ibadahnya tersebut. Maka itu adalah orang-orang yang merugi. Kemudian ketika kita melaksanakan berbagai macam ibadah, ketika dalam hati kita kemudian ada rasa takut, muncul bahasa Sunda membawa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah orang yang benar rasa takut. Karena memang takut itu adalah suatu kalimat yang mempunyai makna negatif, Tetapi di dalam kalimat-kalimat takut di dalam Al-Qur'an banyak yang Allah Ta'ala membuat suatu kalimat dari kalimat takut tersebut adalah bermakna, maksudnya adalah positif. Jadi menurut beberapa ulama, takut itu bukan tujuan. Takut itu adalah jalan, tujuannya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala.
yang mungkin disebut dengan istilah warfare kalau dalam istilah perang. Seperti kalau kita lihat, misalnya kita gambarkan, tidak ada maksud misalnya Amerika itu untuk menghancurkan negara Irak zaman dahulu. Maksudnya itu tidak ada maksudnya untuk menghancurkan sebuah negara. Karena apa? Karena apa manfaatnya menghancurkan sebuah negara? Bahkan jika satu negara hancur, maka konsumennya menghilang. Karena mungkin berbagai macam produk yang dia buat tidak bisa dia pasarkan ke negara tersebut, karena negaranya tidak bisa untuk membeli produk-produk yang dia buat karena telah luluhkan. Tapi kenapa negara Irak tersebut misalnya harus dihancurkan? Karena ada sasaran antara, karena ada sesuatu yang lebih besar yang diinginkan. Misalnya satu adalah untuk mendapatkan energi baik dari minyak buminya dan sebagainya. Karena ketika misalnya Saddam Hussein mencanangkan dirinya untuk menyatukan Arab dengan istilah nasionalisme Arab, maka kemudian orang-orang Barat jika terbentuk nasionalisme Arab, orang Arab ingin untuk membuat satu keyakinan, membuat suatu ideologi, misalnya bahwasannya negara-negara Arab itu harus mempunyai nation, bahwasannya kita ini adalah orang-orang dari etnis Arab, maka seluruh etnis Arab itu harus bersatu. Karena kita mempunyai berbagai macam sumber daya alam yang dibutuhkan oleh dunia, maka kita bisa untuk menguasai dunia. Maka jika nasionalisme Arab tersebut terbentuk, maka itu akan membahayakan negara-negara yang lain, terutama negara-negara. Maka kemudian dibikinlah skenario dan sebagainya untuk seolah-olah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, seolah-olah terjadi dibuat bom nuklir dan sebagainya. Maka kemudian diserang negara tersebut. Bahkan kita tahu sampai sekarang tidak ditemukan apa yang dituduhkan hal tersebut, karena memang itu bukan sasaran. Tapi ada sasaran antara. Salah satunya adalah karena ketakutan bahwasannya nanti yang disebut dari gas bumi, dari berbagai macam energi tersebut tidak bisa dikuasai oleh Amerika. Maka kemudian dijadikanlah sasaran antara. Maka seperti itulah khauf itu bukan tujuan seseorang. Tentu pun di dalam logika kita tidak akan ada orang yang punya tujuan supaya saya menjadi orang yang penakut, itu tidak akan ada. Tetapi karena takut tersebut, maka digambarkan menurut salah satu ulama, takut itu adalah harakatun lil harbi minhu wa hiya halatul khauf. Salah satu takut itu adalah harakah. Harakah itu adalah pergerakan. Karena takut itu adalah gerakan sesuatu yang bergerak di dalam hati kita sehingga kita melaksanakan sesuatu. Ketika kita melaksanakan sesuatu, salah satunya adalah karena kita merasa takut. Maka digambarkan menurut beberapa ulama, yang disebut khauf itu adalah al-imsak, yaitu menahan diri, atau disebutkan di dalam yang lain selain al-imsak juga adalah al-jar, al-khawf quwwatul ilmi bimujaril ahkam, atau al-khawf kharaqal qalbi minal khulul al-makruh inda istis'an. Jadi khauf itu adalah yang pertama adalah
kekuatan dia untuk melarikan diri. Berarti walaupun khauf itu bermakna negatif, tetapi menimbulkan sesuatu yang positif. Maka di dalam Al-Quran, khauf itu mempunyai berbagai macam makna yang mutaradid, berbagai macam makna yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah khauf. Yang pertama adalah khauf itu sendiri. Tadi disebutkan fala takhafu wa khafun. Janganlah kalian takut terhadap mereka, baik kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang musuhi Islam. Wa khafuni, tapi takutlah engkau karena kalau kita lihat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Benar-benar ketika kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menolong kamu ketika perang Badar. Padahal keadaan kamu adillah, dalam keadaan pada waktu itu dalam keadaan hina, tanda kutip, di dunia. Ketika di dunia dalam keadaan adillah, merasa terhina. Karena apa? Karena terusir dari kampung halaman, dari Makkah, harus berhijrah ke Madinah. Kemudian dalam keadaan sedikit, ketika pasukan Quraisy terdiri dari 950 orang, umat Islam cuma 313 orang, maka tentu dalam keadaan sedikit, 1:3, dalam keadaan lemah. Maka intinya adalah takutlah, janganlah engkau takut kepada mereka, tapi takutlah kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan jumlah mereka yang banyak yang akan membuat mereka menang, bukan karena engkau sedikit yang membuat engkau kalah, tetapi semuanya berdasarkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perang yang lainnya perang-perang yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat, atau ketika Umar bin Khattab mengirimkan berbagai macam ekspedisi pasukan keluar dari Madinah, maka biasanya Muslim itu posisinya lebih sedikit daripada orang-orang kafir tersebut dengan jumlah berbilang. Bahkan suatu saat pasukan Umar bin Khattab itu 200.000 pasukan menghadapi umat Islam yang cuma 3.000 pasukan. Bayangkan, berlipat-lipat ganda. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka tidak ada sesuatu yang bisa menahan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala takhafuhum wa khafun. Jangan engkau takut kepada mereka, tapi hendaklah takut kepada. Maka khauf, tapi kenapa umat Islam pada waktu itu bisa menang? Salah satunya adalah karena khauf, karena takut. Tetapi takut yang nilainya bukan bernilai negatif, tapi takut yang nilainya positif. Sehingga khauf huwa al-harakah. Khauf itu adalah sesuatu yang bisa membuat suatu gerakan. Maka biasanya khauf itu adalah ketakutan, rasa takut yang ada di jiwa manusia secara umum. Maka itu biasanya disebut dengan khauf. Takut yang kedua adalah dalam bahasa Arab dengan kalimat khasyah. Contoh misalnya fala tahsyaunas wahsau, maka janganlah kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kalian kepada kata Allah Ta'ala. Dalam ayat yang lain, sesungguhnya orang-orang innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun, yaitu sesungguhnya orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang benar takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sehingga mereka takut,
yusari'una fil khair. Akhirnya mereka kemudian bersegera untuk berbuat berbagai macam kebaikan. Maka itu adalah khasyah. Itu juga takut. Tetapi takut yang dengan makna khasyah, yang tadi khauf itu adalah takut yang berada di jiwa manusia secara umum, yaitu manusia secara keumuman. Maka yang kedua khasyah itu takut dikarenakan dia mempunyai ilmu. Dia takut karena mempunyai pengetahuan, mempunyai ma'rifah, pengetahuan. Seperti misalnya suatu saat kita berada di pinggiran sebuah hutan. Kemudian ada orang yang menyuruh kita untuk masuk ke hutan tersebut. Maka kemudian kita menolak permintaan atau suruhan orang tersebut. Kenapa kita menolak? Karena kita takut. Tapi takut itu ada dua macam. Orang yang pertama, misalnya ketika dia menolak, ketika ditanya kenapa engkau menolak, karena saya takut untuk masuk ke dalam hutan tersebut. Maka kemudian ditanyakan lagi, kenapa engkau merasa takut? Maka orang tersebut mengatakan, aku takut karena ada kemungkinan di dalam hutan tersebut berbagai macam madarat akan menghadang saya. Mungkin karena kita tidak tahu posisi bagaimana hutan tersebut, di mana ada jurangnya, di mana ada lembahnya, di mana yang ada hewan buasnya dan sebagainya, sehingga kita tahu. Padahal kita tidak pernah masuk, tidak mengetahui bahwasanya di hutan itu ada jurang, ada lembah atau ada hewan buas, kita tidak tahu. Tetapi terbayang dalam hati kita ada kemungkinan hal tersebut. Maka itu adalah sesuatu ketakutan yang biasa, suatu ketakutan yang umum. Tetapi ada orang yang takut, ditanyakan, kenapa engkau takut masuk hutan tersebut? Karena aku tahu di dalam hutan tersebut ada hewan buas, ada harimau misalnya. Ketika dia ditanyakan, apakah engkau tahu di dalam hutan tersebut ada harimau? Ya, saya tahu. Dari mana engkau tahu? Karena aku tahu dari berita, karena aku tahu dari media, karena aku tahu dari peneliti dan sebagainya. Dengan pengetahuan dia yakin bahwasannya di dalam hutan tersebut ada hewan buas. Maka ada dua macam takut yang berbeda. Satu takut bagi orang kebanyakan, yang dua takut cuma bagi orang yang berilmu saja. Maka dikatakan orang yang takut innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama. Tiada lain orang yang khasyah kepada Allah, orang yang takut kepada Allah dari diantara hamba-hambanya adalah al-ulama, yaitu orang-orang yang mempunyai pengetahuan, orang-orang yang berilmu. Jadi takut di sini adalah khusus bagi orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang yang tidak berilmu tidak akan mempunyai rasa khasyah, takut dengan makna khasyah, tapi mungkin dia takut kepada Allah dengan makna khauf. Contoh, seseorang melaksanakan sholat, berbagai macam ibadah. Ketika ditanyakan kepadanya, kenapa engkau melaksanakan sholat, saum dan berbagai macam ibadah? Kemudian dia mengatakan, karena aku takut jika aku tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan dimasukkan kepada neraka. Itu adalah ketakutan seperti itu. Contoh seperti itu. Karena takutnya dia dimasukkan ke neraka. Tetapi khasyah itu lebih tinggi daripada ketakutan seperti itu. Khasyah itu karena dia mempunyai berbagai macam ilmu. Karena orang tersebut, apakah engkau tahu benar ada neraka tersebut? Maka mungkin orang tersebut akan mengatakan, aku tidak tahu. Karena dia tidak bisa menunjukkan di mana ada berita, di mana ada kabar yang mengatakan jika engkau tidak melaksanakan sholat maka engkau akan dimasukkan ke neraka. Dia tidak tahu, cuma dia takut saja seperti itu. Tetapi bagi orang-orang yang berilmu, ketika
ketika dia mengetahui, ketika dia membuka Al-Quran, ketika dia mengaji, ketika para asatidz, para ustaz, para ulama, kiai dan sebagainya membuka hadis, kemudian di dalamnya terdapat terdapat ancaman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya salat, kemudian orang tersebut akan dimasukkan neraka. Maka khasyah, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih tinggi tingkatannya dari khauf tersebut. Karena orang tersebut mempunyai ilmu. Berarti khasyah itu membikin keyakinan kepada diri, membikin keyakinan kepada dirinya bahwasannya memang terdapat kabar yang mengabarkan hal tersebut, sehingga dia yakin bahwasannya neraka atau surga itu benar ada. Maka digambarkan di dalam keterangan Nabi SAW yang disebutkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan cuma iman kepada yang 6 tersebut, tetapi mengimani bahwasannya Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah dan utusan Allah, mengakui bahwasannya surga itu hak benar adanya, mengakui bahwasannya neraka itu benar adanya, bukan cuma yang lain, tetapi disebutkan satu persatu secara rinci. Karena untuk menimbulkan keyakinan bagi orang yang takut, bagi orang yang khasyah. Maka orang yang khasyah tersebut pasti mempunyai ilmunya, beda dengan orang yang khauf. Seperti orang yang tadi disuruh untuk masuk ke hutan. Orang yang pertama takut, tetapi dia tidak mengetahui, cuma dia takut saja. Mungkin saja nanti aku akan bertemu dengan binatang buas. Tetapi ketika ditanya, kamu yakin tidak ada binatang buas di dalam hutan tersebut? Dia mengatakan saya tidak yakin. Tetapi kepada orang yang khasyah, orang yang takut yang kedua, dia akan mengatakan saya yakin. Mungkin karena dia pernah melihat, mungkin karena ada beritanya, ada jurnalnya dan sebagainya. Maka itu yang disebut dengan istilah khasyah. Yang ketiga adalah rahbah. Rahbah di dalam bahasa Arab sama artinya peluang, takut, gitu ya. Sama artinya takut di sini adalah rahbah ini dalam dalam salah satu judul salah satu kitab, ada kitab At-Targhib wa Tarhib. Jadi kitab yang di dalamnya dikumpulkan berbagai macam dari Al-Quran atau dari khusus dari Al-Hadis yang tentang targhib, tentang anjuran untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada tarhib, berbagai macam ancaman tersebut, yaitu sesuatu yang akan menimbulkan ketakutan pada seseorang sehingga orang tersebut lari dari hal tersebut. Maka contoh saja, rahbah bermakna takut, tapi makna yang asli adalah dia mencari peluang untuk lari. Itu artinya adalah rahbah. Rahbah itu adalah mencari peluang untuk lari. Karena apa? Karena biasanya orang yang takut, maka orang tersebut akan mencari peluang bagaimana caranya dia untuk menghindar dari sesuatu yang dia takut tersebut. Cuma rahbah tersebut beda dengan sesuatu yang bersifat materi, bersifat dunia. Kalau yang bersifat akhirat, bersifat Allah Subhanahu wa taala, yang hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara dunia dia lari menghindar dari sesuatu yang ditakuti, tetapi rahbah itu adalah mencari peluang untuk lari dari sesuatu yang ditakutkan dengan maksud kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ketika ada seseorang yang takut kepada seseorang, maka orang yang satu mungkin dia lari dari orang tersebut. Maksudnya adalah menghindar dari orang tersebut. Dia tidak mau berhubungan dengan orang tersebut, dia tidak mau mengenal orang tersebut karena takut kepada orang tersebut. Tetapi ada juga orang karena takutnya kepada orang tersebut, baik karena kekuasaan,
dia, baik karena kekuatan dia, kemudian dia mendekat pada orang tersebut supaya dia dijadikan teman sehingga tidak rasa takut tersebut hilang. Maka seperti itulah rohbah itu adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan lari dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut dengan rohbah. Yang keempat, ada takut bermakna haibah. Haibah itu adalah kecintaan. Mungkin kita pernah mendengar ada hadiah, ada hibah. Itu hibah itu. Hibah itu adalah perpindahan harta kalau dari segi syarat syariat fikih. Yang disebut hibah itu adalah perpindahan harta dari satu tempat atau dari seseorang ke tempat lain atau orang lain. Itu makna hibah. Kenapa harta tersebut berpindah dari seseorang, dari si A misalnya ke si B? Dikarenakan dia mencintai orang tersebut. Maka itu adalah hibah. Kalau hadiah, nanti ada hadiah. Kalau hadiah itu juga karena mencintai, tetapi diiringi dengan ta'zim, dengan pengagungan kepada orang tersebut. Contoh misalnya kita memberikan hadiah kepada orang yang derajatnya lebih tinggi kepada kita. Kita mencintai orang tersebut, suka kepada orang tersebut, disertai karena kita takzim juga kepada orang tersebut. Contohnya seorang santri kepada kiai. Orang santri memberikan hadiah kepada kiainya karena mencintai kiai tersebut beserta dengan takzim, karena dia mengagungkan kiai tersebut, meninggikan derajat kiai tersebut. Maka itu disebut dengan hadiah. Kalau hibah itu karena mencintai orang tersebut. Maka ada karena kecintaan orang tersebut kepada seseorang, maka dia berikan yang kita istilahkan dengan istilah hibah tersebut. Tetapi haibah menurut arti asli dari kalimat, kalau dari haibah itu adalah ketakutan, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fa khawfa maqarin lit ta'zim wal ijlal wa aktsaru ma yakunu ma'al mahabbah wal ma'rifah. Disebutkan hibah itu adalah suatu rasa takut yang berada di dalam diri seseorang, lit ta'zim wal ijlal, untuk ta'zim, untuk meninggikan, mengagungkan sesuatu, wa aktsaru ma yakunu ma'al mahabbah, dan kebanyakannya hal tersebut disertai dikarenakan kecintaan, wal ma'rifah, dan dikarenakan kita mengetahui, karena pengetahuan dan kecintaan. Itu. Jadi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada dalam diri kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan apa? Berdasarkan ma'rifah, berdasarkan keyakinan kita, pengetahuan kita, posisi Allah Subhanahu wa taala di antara berbagai macam makhluk. Maka kemudian kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang disebut dengan haibah. Maka yang rasa takut yang keempat adalah wajib. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayat zadatuhum iman. Maka jika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka hatinya tergetar rasa takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayat, maka jika dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Qur'an, zadatuhum iman, maka kemudian imannya bertambah. Maka wajilat di situ adalah hatinya tergerak, tergetar karena takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terdengar nama Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian hatinya tergetar.
takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan wajib. Maka wajib itu adalah sifat orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan rasa takut itu adalah wajib. Atau wajib adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melarikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia lari untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah yang disebut dengan istilah wajib. Jadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khauf yang menurut bahasa disebut dengan al-imsak, al-inqibar, al-inkhila, al-imsak. Itu adalah khauf, yaitu melarikan diri, menahan diri, mencoba untuk diam, maka itu adalah khauf. Bedanya dengan khasyah adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik takut dari ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua macam manusia. Yang pertama adalah dia menahan diri dari berbuat segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, bermaksiat kepada Allah. Ada juga orang yang kemudian dia mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terasa terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia mempunyai ilmu. Karena dengan ilmu tersebut kemudian dia merasa yakin. Maka disebutkan al-yaqinu la yuzalu bisyak, bahwasanya keyakinan tersebut tidak akan tergelincir dikarenakan syakwasana, karena ragu-ragu. Maka ketika seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mencari ilmu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut pasti akan merasa yakin. Maka kemudian karena merasa yakin tersebut, maka dia merasa terlindungi dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari wa'id ancaman Allah Subhanahu wa taala, karena dia punya ilmu. Karena dia yakin, dia sholat, dia yakin sholatnya insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena rukun syaratnya terpenuhi. Tidak terdapat tambahan, doa-doanya termaktub secara apa yang ada di dalam Al-Quran atau berada di dalam Al-Hadis. Maka kemudian dia yakin. Maka kemudian walaupun ada orang-orang yang mengatakan hal seperti ini, maka dia yakin karena dia tahu ilmunya, karena dia melihat di dalam Al-Quran, karena dia melihat di dalam Al-Hadis. Maka kemudian dia yang tadinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian rasa takutnya akan kemudian menghilang. Kemudian setelah menghilang rasa takutnya, karena dia terbiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian akan timbul kepada dirinya mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwasanya salatnya, saumnya bukan cuma dikarenakan takut karena ancaman Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam dirinya terdapat ikhlas. Ikhlas itu artinya murni. Dia sudah tidak ingat lagi bahwasannya dia beribadah itu untuk mendapatkan surga. Dia tidak ingat lagi bahwasannya dia beribadah itu untuk terhindar dari neraka. Tetapi dia merasa butuh terhadap berbagai macam ibadah tersebut, karena dia yakin memang itu adalah tugas, hak, kewajiban seorang hamba kepada Khalik, seorang makhluk kepada Khalik. Maka kemudian rasa cintanya tersebut dikarenakan gerakan dari rasa takut tersebut. Maka disebutkan fal khawfu li amatil mu'minin wal khasya lil ulama'il arifin wal hiba
lil muhibbin wal ijlal lil muqarrabin. Disebutkan bahwasanya menurut pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, khauf itu bagi orang-orang mukmin, orang yang beriman secara umum. Khasyah itu bagi orang para ulama dan orang-orang yang mengetahui ilmunya. Hibah itu bagi orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ijlal atau wajal itu bagi orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'lamakum billah wa asyaddukum lahu khasyah." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah. Wa asyaddukum lahu khasyah, dan aku yang paling takut di antara kalian kepada Allah Ta'ala. Jadi ketakutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Allah itu karena dia mengetahui ilmunya. Ada orang yang tidak takut kepada Allah karena apa? Karena dia tidak tahu ilmu. Kenapa dia tidak mau melaksanakan saum, sholat, tidak mau mencari ilmu dan sebagainya? Karena tidak ada rasa khasyah, takut di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal disebutkan di dalam Al-Qur'an, disebutkan kenapa masalahkum fi saqar, apa yang membuat kamu masuk ke dalam neraka saqar. Maka salah satu di antara orang tersebut ada mengatakan wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami diam saja, nunggu saja, sebagaimana mereka ada orang-orang juga yang suka menunggu saja. Maksudnya adalah mereka tidak tergerak hatinya untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tergerak hatinya untuk mencari sesuatu yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam dirinya tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak merasa mempunyai hak dan kewajiban untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa takut. Maka beda dengan orang-orang alim, beda dengan orang-orang arif. Bagi orang-orang yang yang berilmu, semakin dia mengetahui ilmu dari Allah, maka semakin dia lapar dan haus dahaga terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan." Andaikan engkau mengetahui apa yang aku tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dhahiktum qalilan. Engkau ketika melaksanakan kehidupan dunia itu, engkau akan sedikit tertawa. Wal bakaitum katsiran, dan kalian akan banyak menangis. Wala mataladzattum bin nisa'i al-fahish wala kharajtum ila as-su'adati taj'aruna ila ta'ala. Engkau tidak akan mau berdua-duaan dengan istrimu, bahkan engkau tidak mau untuk berleha-leha di atas pembarinya. Karena apa? Karena mengetahui tentang Allah, mengetahui jalan-jalan untuk mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang mengetahui ilmu Allah, ketika di dunia dia tidak akan banyak tertawa, akan banyak menangis. Kita akan mengetahui dari sirah, dari sejarah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita mengetahui bahwasannya beliau sebelum masuk Islam adalah orang yang teramat sangat keras. Mengetahui adiknya masuk Islam bersama suaminya, maka kemudian ditampar. Bukan karena tidak mencintai adiknya. Itu karena memang begitulah sifat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Kemudian walaupun itu adik yang dia cintai, karena kecintaan yang teramat sangat kepada adiknya, tapi ternyata mengetahui adiknya masuk Islam, kemudian dia kecewa. Kekecewaannya tersebut menghilangkan rasa cintanya. Kemudian ketika hilang rasa cintanya, maka dia tampar adiknya tersebut sampai di dalam sirah tersebut sampai berdarah. Oke, itulah Umar bin Khattab. Tapi ketika dia masuk Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala lembutkan hatinya untuk menerima Islam, maka kemudian apa yang banyak dilakukan oleh Umar bin Khattab? Yang banyak dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah banyak menangis ketika dia berada di peraduan, kemudian
kemudian dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya, kemudian dia menangis. Kemudian ketika melihat tersebut, maka tiba-tiba kemudian istrinya mengatakan, kasihani dirimu sendiri wahai Umar, bahwasanya engkau adalah pemimpin umatmu banyak yang harus engkau perhatikan. Jangan engkau membuat dirimu terlalu banyak menangis sehingga membuat tubuhmu lemah, sehingga kemudian rakyatmu tidak ada yang mengurusnya karena khalifahnya sakit dan sebagainya. Maka apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, karena itulah aku banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak kekurangan yang yang terdapat di dalam diri. Maka kemudian aku banyak menangis karena begitu besar beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada aku sebagai seorang khalifah. Kita mengetahui bagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tersebut. Sehingga karena takutnya, kemudian dia banyak inkognito, kalau dalam bahasa ini turun ke ke masyarakat, sehingga bahkan ada satu keluarga yang keluarganya tersebut tidak ada makanan. Ketika terdengar di biliknya anak-anaknya menangis, kemudian ibunya terdengar sedang memasak di atas tembikar, tetapi ternyata yang di atas tembikar tersebut bukan makanan yang ibu tersebut dimakan, yang akan dimakan, tetapi untuk supaya anak-anaknya tidak menangis karena mengetahui ibunya sedang menyiapkan makanan. Maka ketika mengetahui hal tersebut, maka kemudian Umar bin Khattab mengetuk pintu salah satu rakyatnya tersebut, ibu tersebut. Kemudian, apa yang kau lakukan wahai ibu? Maka kata ibu tersebut, aku pura-pura untuk memasak supaya anak-anakku tertidur karena menunggu masakannya belum masak, sehingga mereka terlupakan rasa lapar. Maka mengetahui hal tersebut, kemudian Umar bin Khattab kembali ke Baitul Mal, mengambil spikul gandum. Kemudian ketika pengawalnya tersebut mengetahui penjaga Baitul Mal mengetahui hal tersebut, wahai Umar, biarkan aku yang memikul gandum tersebut. Maka kata Umar bin Khattab, apakah engkau mampu untuk memikul dosaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Begitulah Umar bin Khattab, dikarenakan begitu amat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pemimpin. Jika ada salah satu rakyatnya yang merasa terzalimi, maka dia yakin Allah taala akan melihat apa yang dia lakukan. Maka perkataan Umar bin Khattab yang radhiyallahu anhu yang teramat sangat masyhur adalah aku yakin jika ada di ujung negeri yang berada di dalam penguasaanku ada satu domba, satu kambing terperosok ke dalam lubang, maka pasti Allah akan tanyakan kepada aku, wahai Umar bin Khattab, wahai Umar, kenapa engkau biarkan lubang tersebut sehingga salah satu makhlukku terjerembab ke dalamnya, mendapat kemudaratan. Maka begitu takutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia banyak menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam keterangan yang lainnya, khauf tadi seperti telah dikatakan bersifat aman lil mukminin, ada bersifat umum bagi setiap orang yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terdapat khauf tersebut. Yang kedua, karena arti kata khauf secara umum yang disebut dengan takut tersebut, di dalamnya adalah khauf bermakna tipu daya. Di dalam istilah Arab, khauf yang kedua maknanya adalah tipu daya. Karena apa? Karena di dalam seni berperang misalnya, bagaimana caranya karena perang
perang itu kata Nabi Muhammad SAW, perang itu adalah tipu daya. Nabi SAW mengatakan seperti itu, perang itu adalah tipu daya, dan salah satu cara untuk membuat tipu daya bagi musuh adalah lemahkan hati mereka dengan rasa takut. Hal itu yang terjadi dilaksanakan oleh panglima perang Islam yang terkenal, yaitu panglima perang yang terkenal itu yang dia banyak berperang. Setiap perangnya dia tidak pernah kalah, bahkan ketika menghadapi muslim ketika dia masih kafir, maka dia menjadi salah satu panglima perang berkuda dari orang kafir Quraisy, sehingga umat muslim kalah dalam perang. Ada yang ingat siapa namanya? Khalid bin Walid radhiyallahu. Maka Khalid bin Walid dia suatu saat ketika perang untuk menaklukkan Persia, maka pasukan Persia begitu kuatnya, begitu banyaknya persenjataan yang lengkap. Mereka terbiasa untuk berperang. Maka Persia itu seperti salah satu dari dua negara adidaya pada zaman itu, yaitu yang pertama ada di Persia, daerah Iran, Irak sekarang. Yang kedua adalah di Yunani. Yunani terbagi dua, ada Yunani Barat dan sama Yunani Timur. Yunani Timur itu di Skandaria, Konstantinopel, Turki sekarang, dan Yunani Barat itu yang di Eropa. Itu adalah dua peradaban, dua kerajaan, dua kekuasaan adidaya zaman tersebut, yaitu Persia dan Romawi, bukan Yunani, Persia dan Romawi. Maka kemudian salah satu cara Khalid bin Walid radhiyallahu anhu untuk menggetarkan musuh sehingga mereka takut adalah Khalid bin Walid membuat pasukan yang sedikit itu, yang 3.000 pasukan itu kalau tidak salah, dia sistemnya bersap-sap seperti sore. Maka sap yang pertama maju untuk bertempur, kemudian tiba-tiba datang lagi gelombang yang kedua, sistemnya bergelombang. Maka ketika 3.000 itu, kalau misalnya satu barisan itu misalnya ada 500 orang, maka berarti ada 6 gelombang. Maka ketika gelombang yang pertama menghadapi musuh, tiba-tiba datang gelombang yang kedua. Setelah gelombang yang kedua datang gelombang pasukan yang ketiga, maka musuh akan mengatakan, berarti tentara Islam ini banyak, sehingga datangnya terasa bergelombang. Padahal itu adalah bagian dari musuh. Kemudian di belakang pasukan tersebut kalau kita itu genderang gitu ya, supaya untuk ada yang menyebutkan dengan memukul tempat untuk memasak gandum, diurang panci, katel dan sebagainya gitu ya. Maka itu dipukul supaya terasa meriah gitu. Sehingga musuh tersebut merasa di belakang ternyata genderang masih bertalu-talu, kemudian datang pasukan dengan sistem bergelombang. Akhirnya mereka merasa takut. Berarti pasukan Islam datang ke bumi Persia dengan membawa pasukan yang teramat banyak dan bergelombang. Maka ditimbulkan rasa takut, sehingga ada istilah kalah sebelum berperang. Maka salah satu yang dilakukan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tersebut berhasil. Kenapa? Karena berikan rasa takut kepada musuh, maka engkau telah memenangkan peperangan. Maka salah satu arti dari khauf selain takut dalam arti umum, juga khauf bermakna tipu daya. Yang ketiga adalah khauf bermakna pengagum. Kenapa kita selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita merasa harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini tidak ada yang bisa untuk menjaga kita, untuk bisa menyelamatkan kita,
kita, baik di dunia apalagi nanti di akhirat, kecuali cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika rasa takut tersebut hadir di dalam hati kita, maka kemudian akan tergerak hati kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan haibah tersebut, atau dengan istilah wajinah tersebut, atau dengan istilah rahmat tersebut, khasyah tersebut, dan berbagai macam kalimat di dalam bahasa Arab yang maknanya adalah khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir digambarkan akmalul ahwal i'tidalur raja wal khaufi wa ghalabatil khauf. Ahwal, keadaan yang paling sempurna adalah i'tidalur raja'i wal khaufi, yaitu tegaknya harapan bersamaan dengan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghalabatil khauf, kemudian karena telah tegaknya harapan kita pada Allah, takut kita pada Allah, maka kemudian terselimutilah diri kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal mahabbatu hiyal murakkab. Mahabbah itu karena tersusun dari berbagai macam ahwal tersebut. War raja'u hadin wal khaufu sa'id wallahu mausul bimannihi wa karam. Digambarkan karena roja itu seolah-olah seperti hadin. Roja itu digambarkan itu seperti hadin, itu pendorong. Roja itu adalah seperti pendorong. Kalau di kita umpamakan dalam kalimat ini digambarkan antara khauf, roja, mahabbah itu bagaikan kendaraan. Yang kendaraan tersebut akan menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan kita kepada Allah itulah yang akan mengantarkan diri kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kecintaan tersebut tidak akan ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, kecuali ada raja. Karena roja itu hadir, roja itu pendorong kita. Harapan itu adalah salah satu alat pendorong kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada dorongan kita untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak beribadah, semakin banyak berbuat kebaikan, menjauhi berbagai macam kemaksiatan. Maka roja itu adalah pendorong. Wal khaufu sa'id, dan takut itu seperti kemudi, seperti supir, seperti supir, seperti pengendara. Kenapa kita tidak melaksanakan berbagai macam kemaksiatan? Kenapa kita tidak melaksanakan berbagai macam dosa? Kenapa kita tidak melaksanakan berbagai macam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena khauf kita, karena takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hadapan kita terdapat jurang, maka kemudian pengendara tersebut, supir tersebut akan injak rem sehingga tidak terjun kepada jurang tersebut. Karena dia takut jika terjun kepada jurang tersebut, maka nyawanya tidak akan terselamatkan, dirinya akan tertimpa berbagai macam mudarat dan sebagainya. Maka khauf itu adalah seperti supir, seperti pengendara. Jadi sehingga kita bisa berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Dan yang terakhir, dengan roja dan khauf tersebut, harapan yang besar kita pada Allah taala,
khauf kita yang besar, takutan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul dalam diri kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terdapat dalam diri kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena diri kita ikhlas terhadap segala sesuatu qadar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang bersifat sesuatu yang bermanfaat atau segala sesuatu yang mudah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rasa takut tersebut. Karena orang yang akan mendapatkan musibah adalah orang yang tidak mempunyai rasa takut. Tetapi orang yang akan terjaga adalah orang yang mempunyai rasa takut, kemudian dia pelihara rasa takut tersebut dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita sebagai orang yang mengaku benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam penerangan ini ada beberapa poin yang bisa dijadikan pegangan untuk melaksanakan kehidupan, terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebagai penutup. Salah satunya adalah tidak akan rasa takut tersebut masuk ke dalam diri kita kecuali kalau kita mempunyai ilmu, dan tidak akan ada ilmu kalau kita tidak mendekat kepada sumber ilmu. Apa sumber ilmu tersebut? Tiada lain tiada bukan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kecintaan kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena Nabi SAW menyitir kepada kita bahwasannya orang yang dicintai itu adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW ketika banyak manusia menghindar dari sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya al-haq dari Allah Ta'ala. Jika kesalahan yakin itu dari diri pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni diri kita. Ditutup dengan kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.